ini gue sebut luka aja deh. Gampangnya luka tuh dalam arti nggak cuma trauma, tapi ada ekspektasi yang nggak nyampe. Bikin album lagi, bikin single lagi, apa-apa, bikin album lagi, ada terjadi pembulian. 100% rock and roll itu spirit, lagu spirit, provokatif gitu. Bahwa jangan sampai musik kita nggak jujur lagi sama yang kita mainin gitu loh. Makanya paling penting adalah personalitas itu lebih penting daripada identitas. Ada film Jepang, gue juga syuting di Jepang, judulnya Tendes in Machida. Oke. Itu juga arahnya tayang di sekitar mungkin tuh Maret sampai Agustus tahun depan. Karena syutingnya November. Generasi tentang musik. Halo Sobat Ngorok. Hari ini gue bareng Panji, hostnya Ngorok yang malah ngorok. Lihat aja tuh. Halo Mas Panji. Halo Mas. Salim dulu biar gak selek. Ya, itu tadi intermezzo aja pembukaan ya. Pengen ngetes juga apakah Mas Aco ini juga bisa jadi host nantinya ya. Amin. Ada keinginan Mas jadi host? Gue pensiun kayak itu. Yang penting itu pensiun gue. Baiklah. Gue sorry gue potong. Gue dulu podcast juga, gue jadi host. Gue berhenti itu karena nggak tertarik gue, frekuensi gue nggak ketemu. Karena apa? Karena kedangkalan aja gitu. Dangkal tuh gue nggak suka. Nah, kita akan nanti bahas soal dangkal, ya kan? Kedangkalan yang dimaksud tuh apa? Apakah berhubungan dengan musik kah? Atau hal yang lain? Ya. Oke. Jadi mohon para pemirsa Ngorok, sahabat Ngorok, teman setia Ngorok nih, Ngobrol Bareng Rockers, untuk menyimak baik-baik nih terkait perbincangan kita. Apakah kita ke musik? Bisa ke musik juga ya Mas ya? Ya. Bisa ke seni juga, bisa ke film juga, segala macam. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, kita akan menjelaskan dulu soal ini. Kenapa harus ini? Kenapa ada ini nih? Bisa dijelasin nggak apakah memang fans atau apa? Oke. Coba. Ini sebetulnya luka lama sebetulnya. Aima. Ini luka lama. Ini udah langsung to the point nih. Oke. Kenapa bisa dikatakan Mas Aco bahwa band ini menjadi luka lama Mas Aco? Aku sambil ngerokok boleh ya? Boleh. Silakan. Kan kebalik harusnya narasumber yang ngomong gitu. Oke, lanjut Mas. Poinnya adalah Power Slave ini kan juga gue berangkat dari gue adalah Slavers itu sendiri sebetulnya. Oke. Waktu gue tonton di Soundrenalin, gue ngomong gitu. Suatu saat gue jadi gitaris band ini. Like a dreamy. Like a hope, like a dreamy, like a instinct, I don't know. Oke. Gue cuma ngomong bahwa one day gue akan jadi gitaris band ini. Buat gue keren karena actionnya. Oke. Visual gue main terus Menarik. konsep musiknya buat gue rock and roll, agak heavy metal, agak rock and roll, itu menarik buat gue. Gitu, cocok gitu kan. Nah itu yang membuat gue seketika itu ngomong dan terjadi gitu. Terjadi beberapa tahun lalu, tahun ke depan tahun ke depan gue dekat sama Anwar Fatahila. Sebelum jadi edisional itu dia bahkan sempat promosiin gue ke adanya Bim Masto untuk jadi gitaris lah. Gitaris Rika Potlot ada band. Band apa itu? Band punk. Walaupun cuma sekali tapi paling nggak networking gue tuh udah mulai kebuka lah dibantu sama Mas Anwar. Nah, belum lukanya nih. Nah ini masih belum luka ya? Belum luka nih. Nih oke. Masih manis, sweet emotion gitu kan. Kemudian transformasi terjadi ketika Power Slave itu vokalisnya Hedi Ibrahim hengkang.
dia hengkang, kemudian dia kan masih terikat label kan Oke. di BMG. Beberapa kontrak album lagi mereka terikat. Nah, akhirnya mereka bikin album, gitarisnya Didi Crow. Oh, Didi Crow. Mas Didi. Didi Crow. Kemudian ada Agung Yuda, drum Dewa sekarang tuh. Nah, gue additional aja, pembantu rumah tangga lah istilahnya, rhythm. Nah, dari situ gue banyak belajar tentang bagaimana aksi panggung, bagaimana menciptakan ekspresi. Iya. Dari situ kecocokan mungkin ada kali, dari attitude juga. Oke. Sampai band itu juga akhirnya kehilangan vokalis, kehilangan drummer, atau mungkin nggak hilang si drummernya, cuma karena bingung drummernya karena berjauhan, rumahnya yang satu Cibubur, satu di Jakarta Barat. Nah, aku di Jakarta Barat juga, intensitas aku sama Mas Anwar itu lebih gue sebagai additional di situ gue mensupport bahwa power slave-nya jangan mati. Sesuai judul album nggak bakal mati gitu. Iya dong. Ya kan? Oh, album itu yang sampulnya putih ya? Bukan, iya ya putih, Yang baterai ya? terus ada biru, ya baterai. Baterai. Itu album keren menurut gua. Karena lain kan, dia ada something Karena different. range vokalnya Mas Hedi sama Jen. Yes, betul. Nah, dari sana kemudian audisi vokal lah, beberapa coba audisi vokal juga nggak dapet. Akhirnya kesibukan masing-masing itu udah tercipta ketika mungkin Mas Didi Crow juga sibuk sama Rocksnya, terus kemudian siapa lagi? Jet juga lagi masa penyembuhan lah mungkin, healing lah. Oke. Healing lah, mungkin masalah bagaimana menjadi disiplin, atau gua nggak tahu ya. Gua Ini nggak tahu dugaan juga. aja. Ini dugaan aja, ini bisa salah kok, ini bisa salah. Tetapi yang paling penting poinnya adalah itu kemudian Anwar tuh merasa sendiri. Pelon lo ya. Mas Anwar ini merasa sendiri, kemudian karena intens, dan gue punya studio. Oke. Gue punya mini studio yang bisa gue create lagu, bisa gue create apapun di situ, gue bisa, dalam arti tentang seni gitu ya. Gue jadiin ruang buat anak-anak ada yang dari Palu, ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan, Jawa. Itu gue kumpulin anak-anak tuh buat jadi kayak mini studio tapi sanggar. Lo mau bikin apa? Ayo gitu. Collab gitu. Poinnya adalah jadi ruang. Nah, Mas Anwar juga mungkin ke-trigger sedikit bahasa spirit, bahwa ini anak kok getol ya, gitu kan? Iya. Getol gitu ya. Gue oke, sampai akhirnya gue kaget tuh. Kita main ke rumah Hedi yuk. Yuk. Silaturahmi. Datang kita ke tempat Hedi. Hedi udah gemuk. Gemuk banget dia. Wih, kaget gue. Ini orang yang pernah gue tunjuk. Ini orang yang pernah gue tunjuk di Soundtrain Alien. Suatu saat gue jadi gitaris tuh. Iya. Ya kan? Di depan gue nih. Nah, itu tahun berapa tuh? Kapan tuh? Udah lama banget ya? Masih inget gak? Nggak lama banget, cuma berapa belas tahun kalau nggak salah. 2010 soalnya. 12 tahun. 2009, 2010 lah. Oke, lanjut. Oh, sorry mas, koreknya jadi curang rek mas. Aduh, lagi podcast begini korek. Nggak tahu malu kameramennya nih. Lanjut, Mas. Maaf Mas ya. 2009, 2010 itu menurut gua hal menarik, karena kan menempuh 1000 langkah kan harus dari satu kan. Itu yang berat sebetulnya. Satu langkah di depan itu berat banget gitu. Bagaimana membuat ini band, kemudian ada personil-personil yang memang cocok gitu. Oke. Dan itu kan harus di bahan bakari sesuatu yang sifatnya spirit gitu. Spirit gue nyambung Pak, koneksi gue nyambung. Saat itu. Karena ini ini band yang pernah gue tunjuk di Soundtrain Alien. Kemudian mimpi gue kan Tercapai. come to, ya. Dream come true lah ya. Oke. Nah, ketika sudah ketemu
ketemu nih, Ketemu. ya kan? Udah jadi dream come true-nya nih ya kan? Nah, Ketemu lah. kayak udah mulai keluka-luka nih. Belum? Ketemu lah yang sifatnya apa namanya? Nah, Rayuan-rayuan yang sifatnya bagaimana nge-recall seorang Hedi Ibrahim itu bahwa dia adalah rockstar. oke. Karena sempat dia cerita, gue ingat banget dia cerita. Dia kan ngelukis tuh, dan dia kalau nggak salah di sekolah internasional tuh dia, gue nggak tahu lah, dia ngajarin lukis atau apa gitu, atau komik mungkin Oke. gitu, gambar komik. Dia cerita teman gurunya, teman-teman yang guru juga itu ada yang bertanya, dia buka laci, Mas ini bukan kaset Power Slave kalau nggak salah, album metal kecil. Waduh. Itu kan deep kan, Ya. dan dia nggak jawab kalau nggak salah ya, seingat gua. Dia nggak jawab karena dia selalu lari dari situ, lari dari luka. Mungkin, ini gue sebut luka aja deh. Gampangnya luka tuh dalam arti nggak cuma trauma, tetapi ada ekspektasi yang nggak nyampe. Gampangnya gitu. Ada ekspektasi yang nggak nyampe. Gue rasa nggak semua, bukan cuma beliau doang. Mungkin gue juga akhirnya jadi luka tuh karena ada ekspektasi gue nggak nyampe di band ini. Pada ujungnya, gitu kan? Story-nya gitu. Nah, gue coba recall, Mas, nggak kangen apa? Mas Hedi ini nggak kangen gitu cium mic sebelum nyanyi tuh ada Waduh, feel-nya ya benar-benar aroma tertentu gitu kan, khas gitu kan. bukan jigong ya, Bukan itu. bukan itu dibahas ya, bukan. Ini Tapi- tolong agak-agak dicerna dikit, disimak aja. Jangan diplesetin, gue yang plesetin. Lanjut. Tapi dingin, Oke. cool. Tanggapannya dingin. cool, santai. Karena kan attack first kan, artinya mau coba bagaimana juga tetap defensif. Yes, Hedi tuh defensif. adalah orang seperti itulah ya. Pasti. Pasti ada defense. Setiap orang gitu, manusiawi. Nah kemudian akhirnya udah, aku lupa ya, apa ketemu lagi atau dia langsung nelfon minggu kemudian, nelfon Oke. Anwar, aku kayak mau nyanyi lagi deh, gitu kan? Itu kan dream come true, again and again, bab and bab gitu. Ini gue bicara tentang gue, Oke, ya. ya gue. Ya. Mereka tuh cuma pelengkap cerita gue aja. Tapi ini bagaimana gue bisa tumbuh dari dalam. Nanti kita bahas lebih dalam lagi kan, meluas. Nah, kemudian labelnya masih BMG, vokalis baru. Dia nitip ada namanya gitaris Yedi. Ayo, collab. Dia jadi rhythm gua, Yedi. Wah oke. Anak TV One, gondrong juga. Ayo kita ngeband, bikin demo apa segala macem. Kasih tahu Rolling Stone, akhirnya diundang Rolling Stone, foto lah kita. Foto, zaman itu gue masih gimbal, masih ya rock and roll, attitude rock and roll gitu. Kemudian di situ Rolling Stone bikin lagu, bikin album. Album belum jadi album maksudnya, bikin dummy buat album. BMG fokus sama bandnya tuh Fagetos ya kalau nggak salah. Iya. Jadi Mas kita keluar aja kali. Gue sundut demi dream gue yang bab selanjutnya. Oh iya, sampai segitunya. Iya, gue sundut, gue komporin, keluar aja. Oke. Sekarang kita bisa indie. Oke. Studio ada, kita bisa bikin lagu, bahkan sebetulnya kita bisa bikin video klip, hanya memang bagaimana pada saat itu juga ada, walaupun ada keterbatasan, tapi tetap spiritnya jangan boleh terbatas gitu, bahwa kita tuh bisa bikin sesuatu kok kalau kita indie. Akhirnya sepakat, karena sepemikiran. Saat itu. Mas Anwar ini udah punya pikiran juga sendiri, daripada tergantung label. Oke. Ya dong. Terjadilah itu, dikasihlah sama, gue juga nggak tahu intern BMG ya. Akhirnya keluar tuh, dikasih keluar, bikin dummy.
Hedi kadang datang ke rumah atau kita yang ke rumah Hedi. Masih kayak gitu. Di Hedi juga kita bisa, Hedi juga bisa bawa alat ke sana. Kita bikin lagu, akhirnya fenomenanya yang gue bilang tadi bahwa hidup itu adalah spiritual. Garis bawahi spiritual itu nanti. Oke. Ini gue kasih clue-cluenya aja satu. Spiritual bahwa ada sometimes mimpi kita itu sebetulnya bisa terjadi dengan senatural itu. Oh, gue nggak kenal dulu ya. Iya. Cuma terpukau melihat dari panggung. Terpukau. Terus gue tertarik, gue sebut. Dream come true lah tuh. Yes. Jadilah pemain gitar di situ di Power Slave. Yes, gue bikin lagu. Tadinya bukan buat Power Slave, judulnya Jangan Kau Mati. Karena gue suka berproject tuh yang sifatnya gue bantu-bantu solois. Lu mau beli lagu gue oke. Gue jual gitu. Sekalian sama musik atau bahkan sampai video klip gue garapi. Produce musik aja gitu. Nah, sampai lagu itu karena orang yang mau beli ini sempat dia ikut apa sih itu Idol ya, geng-gengnya Power Slave juga tercium lah sama Mas Anwar. Oke. Gitu kan, sampai Mas Anwar aku ngobrol dari hati ke hati bahwa lebih baik karya ini buat rumah kita sendiri aja. Wih. Oke lah, waktu itu cuma mau dibeli itu 35 juta pada saat itu. Buat gua pada saat itu gede 35. Tetapi namanya how to make dream come true itu butuh pengorbanan juga. Ya gua ngerasa berkorban dengan legowo, dengan riang. Iya, gitu kan? iya. Dengan ikhlas dijalankan. Sukacita. Oke, sukacita lah betul. Ya udah kita bikin terus bikin beberapa dummy, lempar ke Virgo, label baru nih. Oke. Virgo, ini Virgo nih. Pada saat itu Virgo, ada Firdi juga tuh. Sebelum ada Firdi nih ya. Iya. Sebelum ada Firdi. Nah, Virgo tertarik ke lagu ini. Jangan Kau Mati dijadikan hits. Setiap album kan ada istilahnya ada satu lagu jagoan yang memang harus jagoan, ya, betul. Ya udah terjadilah kemudian. Nah, ini gue ringkas saja biar lebih cepat. Rilis, wow, hidup ini keren ya, gue bilang gitu. Oke. Cuma salahnya gue terlena, gue mengidentifikasi hidup gue adalah ini. Power Slave ini adalah gue. Dan gue lupa paham maksudnya. Paham. Gue mengidentifikasi ini, gue adalah ini dan melekat semelekat-lekatnya. Oke, menempatkan diri Mas Aco bahwa ini loh hidup gue di sini. Dan ternyata mistake. Yes. Wah, dalam nih. Hidup nggak sempit itu. Oke, hidup nggak sempit itu. Maksudnya Kenapa Mas Aco berani bilang mistake nih? Ada momen apa yang membuat bahwa ternyata iya gue mistake nih di sini nih. Gini, Gue bukan di sini atau memang ternyata ya oke gue di sini hanya sementara. Bahasanya kan begitu ya? Iya begitu. Iya betul. Artinya sudut pandang gue yang salah, bukan Power Slave yang salah. Iya betul. Ya kan? Iya. Bagaimana? Tetapi mistake to right take. Yes. Iya dong. Iya. Filosofinya kan gitu, paradoksnya. Nah maksud gue adalah ketika gue menyadari bahwa gue harus ketika launching lagi, bikin album lagi, bikin single lagi, bikin album lagi, ada terjadi pembulian. Nah ini nih penyakit orang Indonesia nih, bully. Pembulian. Ya, Eji. Bagaimana gue mengkonsepkan diri gue adalah gue yang beda loh. Oke. Gue bukan someone yang lu pernah puja sebelumnya. Oke. Dan gue nggak butuh dipuji sebetulnya aslinya. Tetapi gue cuma hadir meskipun lu cuma bisa menikmati keseluruhan, tidak lagi secara personal. Tetapi bagaimana cara untuk move on gitu.
Nah ini juga kan akan menjawab bahwa ini bagaimana cara menggali kedewasaan kita bahwa memang dan yang bully itu juga segelintir kok sebetulnya. Waduh, berarti internal nih yang bully. Dimungkinkan adalah internal, politikal. Dan situ Mas Aceh kena bully ya? Yes. Itu sadis karena Menurut Mas Aceh sadis nih. pada saat itu sadis. Pada saat ini asik. Ingat, disimak pelan-pelan, oke? Disimak. Di sini tidak ada yang menyudutkan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada bertujuan untuk merugikan seseorang. Tapi ini adalah true story ya. Seorang Mas Aco sebagai gitaris sekarang udah ex ya, udah enggak ya. Sebagai dahulunya gitaris Power Slave. Saya mau nanya agak lebih tekan dikit. Momen apa? Kita bicara momen ya. Momen apa Mas Aco merasa dibully saat itu? Di internal. Kan kita bicara internal nih. Bukan orang luar berarti kan yang membuli Mas Aco? Atau ada orang luar juga? Bukan, persisnya adalah lingkungan internal. Lingkungan internal, oke. Fans yang ngerasa militan. Oh, fans militan Power Slave. Tetapi juga Oke. bisa ngeblend sama manajemen. Oh, iya. Jadi gue ngerasa bahwa di Apa situ yang dibully? ada oknum. Yang dibully adalah sosok personal. Lebih ke sosok personal ya. Ya. Antara dahulu dan yang Mas Aco. Ya, itu satu. Kedua, dan itu gue bersikap santai sebetulnya. Kenapa Mas menerima bulian itu? Karena Sampai sendiri mengatakan itu luka. karena faktanya adalah Al-Quran aja turun menimbulkan dualitas, like and dislike. Al-Quran yang suatu yang suci, apalagi gua. Iya benar. Artinya adalah pada saat itu gua santai. Cuma pada saat itu berevolusi. Bertubi-tubi. Berevolusi apa bertubi-tubi maknanya beda nih. Bulian itu bertubi-tubi apa berevolusi? Apa dua-duanya jangan-jangan? Dua-duanya bisa dimungkinkan Gila, dua-duanya. ya. Karena itu kan butuh reformasi yang kedua kalinya lagi kan. Berarti Mas di Power Slave udah berapa lama nih? Apanya? Di sini udah berapa lama di Power Slave? Pada saat itu kan mungkin di era-era 5 tahunan kali ya. 2010. Persisnya kan cuma 7 tahun. Intensnya. 7 tahun tapi dalam. Oke. Dan 2 album kan. 2 album berapa single. Artinya intensitasnya itu memang gue suka tuh yang, karena gue berpikir begini. Pola gue gini. Ini gue bicara tentang spiritual, bahwa gue ngelihat bahwa keberhasilan band-band kita itu ketika personilnya itu begini. Kita bisa lihat pasti. di album pertama berapa energi yang dia kumpulkan. Pasti. Kemudian dia duduk bareng, dia godok bareng. Terjadilah album pertama. Album kedua itu akan turun tuh sedikit tuh. Pelan-pelan. Kualitas tuh. Iya. Karena udah mulai keganggu ke distract yang lain tuh. Iya, hal-hal yang lain tidak. Money mungkin, syndrome, ya nggak ya? Iya, ada apa problem di luar itu? Nah, problem masing-masing keluarga atau apa gitu kan? Percintaan, itu udah psikologi tuh. Ketiga menurun lagi tuh. Meskipun lagunya oke, karena masih ada fans ya. Fans kan itu kan juga berevolusi, bisa dari banyak ke sedikit atau dari sedikit nggak ada bisa banyak. Hidup kan dinamis, hukum alami kan gitu. Nah, pecahnya di mana nih Mas? album Jangan Kau Mati itu vibes-nya itu gede, karena sering ngumpul. Ini vibes ngumpul ya? Minimal gua sama Anwar. Oke. Pacarannya tuh intens. Oke. Meskipun nggak bahas musik, Apa aja tuh? karena kita adalah pelaku energi itu. Ya, spirit Kita tadi. sering ngumpul kayak gini nih, akan jadi sesuatu, Pak. Akan jadi sesuatu. Oh jelas iya. Setuju. Iya Setuju dong. gua, setuju.
banget. Artinya adalah itu yang kemudian gue pengen support, jangan sampai mati. Artinya gue nggak tahu ya dalamnya, Iya. cuma gue bisa ngerasa bahwa mungkin ada sesuatu yang hilang di situ. Ada something wrong lah di situ ya, something Mungkin missing. antara manajemen sama bandnya, atau personil itu personil, Oke. atau kesibukan masing-masing. Dan lo ngerasa bahwa itu sebuah ketidaknyamanan saat itu? Saat itu lo udah merasa tidak aman, atau itu terjadi sebelum bully? Sorry. Ini gue lompat sih. Ini gue supportnya yang sekarang ke anak-anak yang sekarang. Oke, sekarang ya. Ya, kalau dulu pada saat gue mengalami itu, buat gue biasa aja. Tetapi ketika kemudian yang tadi bertubi-tubi dan masif, kemudian habis promo tour Bandung itu kan capek, capek. Tiba-tiba pulang di sidang. Pulang gue di sidang. Lu? Manajemen. Ini kita ada kasus tentang etika. Alah, apalagi Ya, sih. Terus? Etika. Gue baru bikin judulnya 100% rock and roll karena gue mau merdeka. Gue bilang kayak gitu. Merdeka dan tidak ada yang gue rugiin. Siapa yang gue rugiin? Meskipun gue nakal pada saat itu, ada nggak yang gue rugiin? Faktanya nggak ada. Misal nih, ini bahasa elegannya aja gitu. Dan pada saat itu kan kemudian juga gue bikin 100% rock and roll itu lagu spirit, provokatif gitu. Bahwa jangan sampai musik kita nggak jujur lagi sama yang kita mainin gitu loh. Spirit kita udah hilang gitu. Ngakunya rock and roll tapi palsu gitu kan. Nah ini nih udah lebih ke sisi idealis nih. Itu yang membuat ambigu sebetulnya. Makanya gue agak pesimis tentang musik itu sendiri sebetulnya pada saat itu. Akhirnya gue ketika gue di sidang masalah etik, terus Hedi bilang kalau lu bukan yang keluar, gue yang keluar. Dia bilang gitu. Aku mencoba mendewasai. Menjadi ruang bahwa ya udah karena gue anak baru di sini dan ini dianggap bahwa gue belum memiliki rumah ini, dianggap padahal ini rumah gue mengidentifikasikan bahwa ini tuh gue gitu, ruang gue gitu loh, adalah kesatuan gitu kan. Ketika itu kemudian ya udah gue yang keluar, gue ajak salaman satu-satu. Dan itu sakitnya, sedih banget. Sakitnya luar biasa tuh ya. Oke, gue senyum gitu kan, tapi hati gue retak, berkeping-keping. Kenapa? Karena segitu melekatnya, ibarat lem ditempel ke dan itu bertahun-tahun, terus kemudian dilepaskan rekatnya, itu kan sakit, ketarik kulitnya kan. Nah itulah cikal bakalnya gue lari ke spiritual. Nah, itu sih poinnya. Oke, ini aku bertanya demi menegaskan aja ya, Mas. Masih ada luka nggak? Kalau sekarang udah healing, udah sembuh. Udah sembuh ya. Sorry, aku cuma pengen ini aja ngemikroin aja ya dari kasus tadi. Kita bicara bully dulu. Sorry, agak lama nih ngomongin Power Slave nih. Bully itu seperti apa sih saat itu? Tadi kan bilangnya fans fanatik nih. Yang diduga melakukan, kita pakai kata dugaannya, mungkin Mas Aco dulu menduga bahwa kayaknya gue merasa dibully oleh yang diduga oleh fans fanatik. Bullyingnya seperti apa sih? Biasa kayak membandingkan, membeda-bedakan komentar anak-anak lah. Maksudnya bukan anak lah, kayak lebih tepatnya kepada gue nganggapnya itu anak-anak gitu. Biasa aja. Biasa aja. Ya bullynya tuh cuma kayak mainnya nggak enak nih. Begitu doang ya. Jagoan yang lama, katakanlah begitu. Seputar itulah. Kalau bully yang di dalam ada? Di internal? Lebih ke internal loh saya nanyanya nih. Ada nggak? I don't know. Emang nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Dan nggak etis juga sih gue bahas. Tapi Mas di situ ngerasa bahwa ya udah lewat aja gitu. Kalaupun ada ya udah. Kalaupun nggak ada, alhamdulillah gitu paling ya. Ya.
Lebih ke situ. Artinya gue menganggap ini adalah Rumah sementara dulu kala mungkin ya. dan akhirnya menyadarkan gue bahwa kita tuh adalah makhluk spiritual yang sifatnya semua adalah sementara, kefanaan gitu, fata morgana, bahwa hidup tuh nggak cuma sebatas itu, nggak sesempit itu. Nah ketika itu yang gue olah, bahwa yang di luar ini nggak ada yang bisa sesuai gue, kan gitu. Iya, gue paham. Pada akhirnya kan gitu kan. Gue lari ke dalam dong. Oh. Jangan-jangan diri gue itu refleksi gue, yang diri gue memang banyak mesti gue benahin. Aduh, seru nih. Gitu. Artinya ini nggak salah. Ya. Ini adalah rumah gue untuk belajar. Bagian dari story gue yang perlu gue selesaikan. Dan itu kan adalah trigger-trigger. Kayak hari ini kan, ini semoga ini menjadi trigger juga untuk kita lebih dewasa lagi. Apa yang bisa dipetik, katakan begitu. Betul. Nah, Gue pengen tahu nih proses spiritual ketika luka ini itu. menarik. Hah? Ini Ini menarik. dari tadi gue perhatiin proses spiritualnya dulu. Ini menarik. Bagaimana proses spiritualnya? Gue adalah korban perceraian. Oke. Ya, gue adalah korban perceraian. Ketika gue berumah tangga pada saat itu, dan blend sama band Waduh, berbarengan tuh ya. barengan, Kacau sih. cerai dulu dong, Yoi. cerai dulu dong. Dan gue punya anak gue itu nggak boleh. Gue mengidentifikasikan bahwa gue nggak anak gue nggak boleh jadi korban kayak gue. Oh iya, jelas. Korban Pasti. broken home gitu kan. Ini menarik sih, tapi itu keren karena semesta itu juga selalu menjepit gue sehingga gue bisa Mendesak ya. ya. Itu kan ada tuh kata-kata yang pelaku rasa, lu kalau mau gampang melejit sering kejepit aja. Iya ya. Nah, bicara soal proses spiritual, pasti tidak ada yang berjalannya lempeng, ada yang berliku-liku, ada yang juga prosesnya juga agak lama, ada yang juga sebentar. Selama Mas Aco ini berproses spiritual, saya sempat mengintip Instagram Mas Aco nih, Oh, oke, terkait pelaku rasa. oke. Dan ada bau-bau film di situ. Ya. Ini kita bicara Instagram ya. Instagram kan bisa aja, ada musik, ada film. Tapi saya ngeliat ada film di situ, sinematik. Nah, boleh nggak jelasin dulu pelaku rasa tuh apa sih emang? Seru nih. Gua aja lupa sebetulnya itu, asik. Jadi pelaku rasa itu filosofis sebetulnya. Coba jelasin deh. Bahwa Tuhan itu juga maha perasa. Ya, jelas. Karena apa? Karena gampangnya gitu. Ini filosofis ya. Dan ini bukan kebenaran. Kebenaran itu ada nanti di setiap manusia yang mengolahnya. Dia bisa jadi buruk atau baik atau salah atau benar, tergantung manusianya, sudut pandangnya kan gitu. Kita semua adalah pelaku rasa itu. Pelaku rasa ini adalah ekspresi. Gue lagi pengen berekspresi. Gue jadikan project untuk ruang seni. Ruang seni untuk menggali seberapa dalam sih ekspresi kita yang bisa kita itu sih kita bisa tampilkan. Definisi seni, setiap orang kan berbeda-beda. Ya. Saya mau tahu definisi seni di pelaku rasa yang project Mas Aco buat ini, definisinya seperti apa? Gampangnya sebetulnya definisinya adalah, gue juga bukan orang yang frontal sebetulnya, tetapi kalau sometimes dibutuhkan frontal dan itu mendesak sekali dengan basic intuisi yang nggak masalah gitu. Tapi art itu artinya ya gue menyematkan bahwa Tuhan itu juga maha art.
bagaimana dia mencipta gua dengan keunikan gua. Ya gua bersyukur gitu. Dengan apa adanya gua itu sangat, dia mengukir hidung gua, dia mengukir celah-celah pori-pori gua, dia mendesain. Bukankah Tuhan itu maha seni gitu. Ya, Bahkan kamu duduk di sini aja yang aku ingat Tuhan. ya pasti. Tuhan yang bukan sosok. Bahwa bagaimana aku bisa melukaimu bahwa karena aku merasakan sesuatu bukan hal yang biasa. Artinya pelaku rasa itu bagaimana kita merasa, pintar merasa, keselarasan. Yes. Bahwa yang penghubung kita itu aslinya tuh rasa, tenggang rasa, Iya. rasa malu, rasa apa, banyak tuh, banyak Iya, tuh, iya, iya. psikologinya banyak tuh. Artinya adalah ruang seni itu adalah bagaimana menciptakan, menghasilkan sebuah ekspresi yang motifnya adalah tenggang rasa. Kalau di religion itu menjadi akhlak, Ya, akhlak betul. ya. Kalau di peradaban menjadi budi pekerti, ya kan? Yes. Tata krama dan lain-lain. Itu kan deep, itu bahasa yang sangat Dalam. simpel kan? Simpel sebenarnya. tapi dalam. Tapi dalam. Nah, kedalamannya ini yang kemudian gua nggak pengen bikin satu ruang yang membahas yang dangkal. Karena kita adalah makhluk spiritual itu. Tuhan itu adalah spiritual, kita adalah ritualnya. Ini Ya, logika filosofinya aja biar gampang. Karena kalau kita bahas agama itu banyak kita bisa lukai. Oke. Kita bisa di ban, di apa bahasanya itu, diblokir lah apa karena kita dualitas nih. Iya betul. Nah, bicara rasa, Oke. apakah rasa yang dimaksud adalah menuangkan seni ke dalam film yang seperti Mas Aco lakukan sekarang? Nah, oke. Gue adalah musisi. Gue adalah musisi yang Kalau tadi bilangnya pesimistis loh dengan musik. Oke, ini jelasin nih. Karena ini di era ini film dan musik itu gak terpisahkan. oke. Gue ngambil kesimpulan bahwa dulu gue pesimis sama musik gitu, dengan industrinya. Sampai benci nggak? Enggak. Nggak. Oh, awalnya dari keluarga benci. Wih nih. Oke. Lukanya. Oke. Karena gue sifatnya Aduh. Gue tuh pelaku emosional. Gue adalah pelaku emosional karena dari situ juga akhirnya menjadi kesadaran bahwa gue adalah pelaku rasa. Ya. Jadi yang dilukai itu rasa gue, cara pandang rasa gue terhadap band ini. Kemudian menjadi spirit baru bahwa Energi baru bahwa oh, ada sesuatu yang bisa gue gali yang lebih dalam dan gue bisa hasilkan itu gitu. Nah, luka dong. Iya. Nah, luka itu katakan pesimis ya. Pesimis. Gue ngapain lagi ya? Akhirnya keadaan membuat gue untuk balik ke film. Keadaan membuat gue balik ke film. Ya. Karena gue nggak bisa manggung lagi. Oke. Industri Artinya sebelum bermusik pernah megang film nggak? Sesuatu yang mungkin pernah, itu juga luka. Pernah luka, bukan luka dalam, itu ringan sih. Artinya gini, gue mau bikin film tahun 1999, gue mau bikin film, gue kumpulin anak KJ, gue kumpulin anak, pokoknya yang ngerti lah, yang mau gitu. Dan gue jadi director, dia percaya loh. Gue nggak sekolah gitu kan, gue nggak punya, gue cuma punya, dia percaya. Iya, ide ya, yang penting ide dan kesediaannya. Oke. Spiritnya gue ada gitu kan. Itu nggak ada. Skripnya udah gue bikin gitu kan, kemudian udah berlanjut apa segala macam. Karena film mahal, pendanaan juga nggak dapet di situ, bubar. Bubar kan. Oke, kita bubar. Kita nggak cocok di sini.
Oke. Itu kan masih dangkal ya. Nah, masih dangkal saat Dangkal. itu. Nah, yang sekarang Looping. ngelup. Ngelup. Pintu kedua terbuka dan terrealisasi. Jalan nih Mas sekarang. Jalan. Dan lu merasa fun tuh. Fun. Artinya adalah semesta ini membuat kita tuh lebih matang sebetulnya. Jangan tunggu dari luar. Oh, gue bisa ringkas nih. Awalnya bahwasanya Mas Aco ini beranggapan, merasa pede, menganggap bahwasanya Porous Life adalah is your home, ternyata not. Ternyata gue bisa mencari rumah itu dan gue ketemu. Nah ini pelaku rasa ini. Sorry. Di pelaku rasa ini atau bagaimana? Ya, itu boleh dikategorikan gitu. Tapi itu kan bahasa ego. Iya. Ya. Ego gue mengatakan itu pada saat itu. Saat itu. Berarti gue nggak salah juga ya. Oke, benar. Ego saat itu. Karena setiap manusia itu kan sebetulnya ada ego, ada kesadaran. Itu sulit loh. Menetralisir ego tuh sulit loh. Ego tuh nggak bisa dibunuh. Satu, ego nggak bisa dibunuh. Oke. Tetapi bisa dikecilkan, dikendalikan. Oke. Ego itu bisa dikendalikan ketika kita sudah mampu menyadari kesadaran kosmik. Kesadaran bahwa kita adalah makhluk spiritual. Yang kita bisa mengamati pikiran kita bisa mengamati emosi kita, bahwa itu cuma ekspresi. Pikiran kan cuma ekspresi. Seperti misalnya gini, ini nggak ada nih. Iya. Terus misalnya, ada kan? Ada. Orang negro bisa mainnya begitu tuh, bisa begini. Ini negro nih. Tapi kalau mungkin agak-agak kulit putih, mungkin mainnya begini dia. Note yang sama bisa ekspresinya Berbeda. Orang kita mungkin bisa lebih ke sound horek juga. Iya kan? Ekspresi itu ya. Kultur. Nah sekarang kita mendekatkan ini pada kesadaran kita bahwa ini lahir dari mana. Jangan kita bicara tentang kultur dulu deh. Apa ekspresinya orang negro sama kulit putih. Iya, kita nggak usah pikir itu coba. Kita berpikir ke musiknya. Kok tiba-tiba kita bisa ke situ? Bukan, kenapa dia bisa ada bunyi? Oke. Berarti kan dia datang dari keheningan itu. Kan nggak ada nih, nggak ada suara nih. Ada suara. Hilang. Ada, hilang. Berarti suara filosofinya adalah musik itu adalah satu nada yang dimainkan berulang. Iya. Ada yang sudah lewat, ada yang sedang bunyi, ada yang mau hilang, atau ada lagi yang mau timbul. Mau timbul. Itu kan ekspresi ya. Itu kan ekspresi. Adalah artinya ketika kita menjadi kesadaran bahwa kita tuh juga itu. Aslinya kita tuh itu. Bahwa di kepala kita tuh aslinya layernya adalah kita keheningan. Hening. Ini jangan ada yang salah sangka nih, maksudnya hening nih. Hening artinya, oh berarti Mas Aco saat bermasalah dia berhening dulu di kamar, diem. Enggak gitu sebenarnya. Enggak gitu. Bisa dijelasin Mas, keheningan yang dimaksud? Hening itu maksudnya kondisi meditatif. Yes. Artinya gelombang otak itu kan ada yang sadar, terus alam bawah sadar. Nah, bagaimana kita hidup itu tidak di atas, tidak di bawah, ya kan? Artinya adalah kondisi lu boleh serius tapi jangan serius. Lu boleh nggak serius tapi jangan nggak serius. Ada di tengah, meditatif. Iya. Seorang yang meditasi, dia masih menyadari bahwa dia adalah pelaku meditasi. Iya. Ya. Iya, ngerti.
seorang yang meditatif, dia menyadari bahwa dia adalah layer sekalipun berjalan. Kayak gini nih. Ini kan ada gambar nih, poster ya. Apakah layernya ini hilang? Atau ini bingkai, ada foto, apakah ini sebagai layer keheningan? Apakah hening ini hilang? Oh iya. Enggak kan? Enggak. Ngerti aku, ngerti. Dan apakah ini bisa diganti? Bisa. Bisa. Lu mau isi apa? Makanya Itu kehidupan kita masuk tuh. nyambung kepada power set pada saat itu. Sorry. Ketika gue ngomong one day gue akan jadi gitaris band ini. Dan terjadi kan? Terjadi. Iya kan? Artinya adalah kita tuh bisa selaras sama semesta dan kita bisa meng-create sebetulnya mimpi kita. Jelas, iya. Setuju ya? Setuju banget. Setuju. Kita yang mau create kok, bukan orang lain. Tapi dibantu oleh semesta. Saya setuju itu. Betul loh. Nah, makanya banyak yang saya perhatikan memang beberapa ya lingkungan saya juga ada orang ingin meng-create keinginannya namun menggebu-gebu dan tidak berhasil. Karena tahu masalahnya. Nah, coba jelaskan. Nggak berhasil di mana? Kenapa? Karena dia Ego. Tahu ego itu apa? Ego kalau saya definisikan itu adalah sebuah paksaan sebenarnya. Sesuatu yang memaksa. Bukan. Yang tidak seharusnya gitu loh. Ego itu adalah distorsi gini. Efek ke originalnya kita. Itulah adalah ego. Ya. Kita stay di situ, kemudian lanjut kepada dia terbentuk dari habit lingkungan. Itu tuh lingkungan tuh. Terus kemudian dogmatis. Kemudian menjadi stigma, pragmatis, blok mental dan lain-lain. Kemudian menjadi juga sudut pandang yang mengeras gitu ya. Ini sebelum hati nih. Hati itu adalah respons. Hati itu adalah semesta itu sendiri sebetulnya. Nah, ini gue boleh katakan secara jujur bahwa hati itu adalah ruang semestanya kita. Kalau bicara tadi mikro, mikronya kita tuh itu. Mikronya itu ini untuk makronya. Iya. Gitu. Jadi gini, siklusnya gini nih. Jangan kemudian tadi ego menggebu-gebu terus dia nggak dapet karena dia dari kekurangan. Karena ego itu butuh validasi. Misalnya, bos, gue mau bikin film nih, atau gue mau bikin musik nih, gue butuh validasi sama lo. Itu jelas. Entah pembiayaannya, entah kreativitasnya, entah bioskopnya. Iya. Ya kan? Iya. Butuh validasi dong. Nah, kalau lu berangkat dari rasa kekurangan, bukan dari rasa syukur, itu bisa dimungkinkan bahwa lu fail. Rasa syukur tuh ya. Bagaimana kita menghuni diri kita dari dalam? Menghuni. Waduh. Mengambil alih hidup kita dari dalam. Itu sih yang penting maksud gua. Oke. Skillnya aku dapat nih. Aku dapat. Kesimpulannya udah mulai udah kena. Bayangkan gini. Ini kan psikologi sebetulnya. Tetapi kalau ini bisa dipahami secara santai, rileks gitu. Karena harusnya hidup itu rileks. Nggak seserius orang bikin stigma bahwa hidup itu harus serius banget. Oke lah, kalau lu menjadi cerita itu. Iya. Kalau lu menjadi cerita, kalau lu menjadi ini, lu akan sakit hati. Gue pernah ngalamin sakit hati karena ini. Coba gue jadi hening. Gue jadi ruang. Bahwa ini tuh bisa pergi, bisa datang. Ya dong. Jelas. Akhirnya adalah
Ahmad Albar atau Gong 2000 sudah bikin filmnya, musiknya, lagunya, Panggung Sandiwara. Tapi tolong itu kata itu jangan terlalu dientengkan, karena sebetulnya basic cuma itu. Bagaimana lo bisa terlalu menseriuskan hidup ini dengan konsep-konsep yang sudah ada yang menakutkan, Iya ya. sampai kita nggak Oke. berdaya. Bayangkan, banyak pelaku-pelaku religi yang menganggap dirinya adalah religius, tetapi energinya itu ketakutan. Iya. Ada yang nggak ketakutan sih, makanya ada yang religius juga. Ada yang religius ya, ini contoh aja ya di fenomena di gue sebut Indonesia ya. Ada yang merasa religius nggak tahu ya tukang cabul. Itu kegangguan tuh. Itu berangkat dari ketidakutuhan. Ai, That is ego, hawa nafsu. kawan aku Kalau- iya ya. Itu kalau masuk di- dalam ego ya. Iya, iya. Religius itu distorsinya adalah money, kartel, seks akan menjadi sekte setelah itu. Distorsi ya, efek. Efek. Entah itu organisasi, entah itu apapun, komunitas. Karena bagaimana ini seorang pemikir ya, Iya. pemikir yang udah kena distorsi, egonya udah semakin penuh Iya, gitu. tuh nggak lelah tuh ya kepalanya ya. Ya. Iya. Bagaimana oke, gue lanjut. membrainwash lu? Hah? Gue berangkat dari ego dan gue lupa diri nih, bahwa kita tuh harusnya hidup tuh di state yang damai sebetulnya. Pantas kenapa seniman-seniman itu tenang? Apa itu? Jadi tuh tenangnya itu tuh kalau gue ya, definisi gue ya, seniman ya. Entah tuh seniman apa deh, mau musik ya, mau apa kayak. Kalau gue Mas ya. Gue kalau ngelihat seniman, kita ngelihat seniman lukis deh gitu kan. Seniman lukisan ataupun seniman tulis lah, tulis menulis ataupun seniman musik apa aja lah. Gue beberapa melihat memang kebanyakan dia sudah memilih itu karena tenang. Ya udah berarti ada yang bilang emang itu udah jalannya, itu kan orang-orang pemikiran yang tidak deep tuh menurut gue. Gue nggak nerima itu, Mas Aco. Karena orang selalu kebayangan bilang ya udah emang itu takdir dia kok. Kalau gue enggak. Kalau gue pengen tahu kenapa si orang ini melakukan hal sesuatu dengan fun, tenang, nyaman, Oke. ya enggak? Itu yang harus yang belum pernah orang nggak susah banget dapetin itu loh. Oke. Gue berjalan dari kecil sampai gede. Hah? Semesta itu jepit gue ya. Ah, Jepit gue. Dan gue merasakan itu secara realistis. Secara real gitu ya. Sampai gue ngerasa bahwa ada satu goals yang paling penting dalam hidup gue. Adalah kebebasan. Wah, Tapi itu sih semua orang. kebebasan yang memang energinya itu adalah energi cinta, energi ruang, gitu. Itu yang gue pengen dapetin, bahwa spiritual itu kembali gue menyadari bahwa gue adalah makhluk spiritual itu, gitu. Gue adalah ritualnya spiritual atau pelakunya spiritual. Mau dibalik-balik juga ketemunya itu gitu. Dan lo ketemu Esensinya itu. dan Mas Aco ketemulah spiritual Mas Aco atau keegoan itu ternetralisir pelan-pelan dengan karya film gitu, dengan pembuatan film. Bukan gue netralisir, tapi ego itu dibutuhkan juga. Ego itu ketika kita sadari, dia menjadi kuat. Ego itu kayak anak kecil, dia butuh validasi. Kayak misalnya gini, contohnya, ego gue misalnya di sini, lu harusnya ngomong gini bro, lu harusnya nanya gue kayak gini loh, ekspektasi. Iya. Dia butuh validasi kan. Tetapi ketika gue sadari, ego gue lagi pengennya ini nih, kemudian dia bisa berganti tuh. Sama kayak anak kecil, rewel minta jajan, dia ngerengek terus kan. Iya. Papa, aku mau jajan gini-gini. Kita diamin gitu kan atau apa. Ngomong lagi dia, ini. Coba peluk.
peluk anak itu, diam. Luka juga harus digituin. Luka traumatik. Kita jarang sadar menyadari diri kita apa sih yang kita udah lewati sebetulnya. Dan ini salah satu yang pemicu juga, pemicu gue untuk membangkitkan kelahiran baru tuh bukan berarti gue lahir dengan tubuh baru, enggak, tetapi spiritual. Spirit baru. Dan spiritual itu bukan hal yang serem. Isinya kan cuma kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, intelijensi, imajinasi, macam-macam tuh sebutannya gitu kan. Padahal itu software, hardware-nya ini gitu loh. Gini, ini tuh hidup luar biasa, Pak. Iya. Bagaimana kita berangkat dari state itu gitu. Kalau kita menyadari itu, kita akan bersyukur kok. Baru tidak kufur, baru tidak kafir. Kan logikanya gitu. Kapan kita kafir? Karena kita kufur. Kapan kita kufur? Karena kita nggak bersyukur. Kapan kita nggak bersyukur? Karena nggak kenal diri. Iya ya. Kita nggak tahu state kita tuh apa. Kita tuh apa maknanya. Itu yang kemudian religi mengatakan man arafa rabbahu faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Robnya. Mungkin itu secara terjemahan kayak gitu literasinya. Adalah penting. Kenapa seorang spiritual itu lari ke lautan, lari ke gunung, lari ke goa, lari ke padang pasir, ingin menemukan dirinya gitu loh. Iya. Salah nggak kalau saya bicara dari perbincangan kita tadi bahwa ini insight ya buat teman-teman rock ya. Kalau kalimat insight atau imbauannya begini, sebelum melangkah kenalilah dirimu. Itu betul. Goalsnya kita itu. Kenapa hidup kita looping? Gitu-gitu aja. Karena kita melakukan hal ketidaksadaran. Kita tuh looping sebetulnya. Dan kenapa kita mau bikin apa deh? Mau bikin misalnya usaha. Oke, lancar-lancar drop. Pindah lagi, lancar-lancar drop. Wah, the best sih, the best. Karena state-nya kesadaran itu belum ada. Ya. Batin lu akan meledak. Hormon lu akan dopaminnya naik. Dan lu akan merasa luar biasa ketika lu sadar. Ketika lu nggak sadar, lu jadi imitasi. Lu jadi, kita jadi, maaf ya, bukan lu. Yeah. Kita jadi fiksi. Fiksi ya. Diri fiksi kita itu kan distorsi. Efek. Ya. Ya dong. Ya. Originalnya kita itu yang lebih penting kita pegang. Oh. Kalau kita dari situ terus berkarya, wow. Nah itu tuh yang langkah itu tuh yang Wow. Dan ini yang gue coba share bahwa gue tuh hampir setiap hari nangis. Gue adalah rocker yang suka nangis, aslinya, karena gue perasa. Sorry, ini nangis ini maknanya beda lagi nih kalau kita dalam ini. Oke. Ada yang menangis menyesali, menyesali sama menyadari beda loh ya. Menyesali, menyadari, atau bahkan happy. Ya kan, dia senang dengan keadaan yang dia ini. Saat Mas menangis itu, Mas menangis karena apa? Ya. Apakah akhirnya gue sudah menemukan jalan gue spiritual gue seperti ini? Yakni gue sebagai director, gue di film, ini segala macam ke situ? Atau bagaimana? Lebih kemana nih nangisnya? Nggak ke how to doing sih. Oh, karena kan gue nggak melekat sama musik, nggak gue melekat sama director juga nggak melekat. Lo lebih menyadarkan diri? Iya, artinya personalitas gue lebih penting daripada identitas gue. Masa bodo amat sama di luar tuh ya? Gue bisa tulis hari ini gue adalah
Misalkan tukang kebun, tinggal gue dandan aja jadi tukang kebun kan, Iya. Ah, gitu kan? iya. Identitas itu kan bahan apa sesuatu yang create aja gitu. Kita meng-create diri kita tuh bisa seperti apa ketika, nah yang paling bagus adalah ketika kita udah berhenti dengan diri kita sendiri, berhentilah, duduklah, kita duduk sama diri kita. Apa yang kita alami itu kita sadari. Nah ini nih. Keutuhannya kemudian Iya, muncul, kesadarannya akan muncul ketika kita sudah, kalau bahasanya berdamai sama diri sendiri sebetulnya. Kita menjawab diri kita sendiri, menghadapi diri sendiri. Sampai baru kita menghuni diri kita sendiri, akhirnya lahir kelahiran kedua adalah spiritual, bahwa kita merasa bahwa, oh iya, kita tuh hoaxnya adalah kita seolah-olah terpisah. Ada dirimu, ada diriku. Sebetulnya kita adalah satu kesatuan itu. Faktanya kan itu. Apa yang bisa nyambung kita? Emosional. Ya, pasti. Chemistry pasti. Pikiran itu bahan untuk kita berdebat. Karena by konsep, perang pikiran. Iya dong? Iya. Apakah itu penghubung? Penghubung juga. Penghubung juga. Inilah Tuhan. Sifat alami yang kita, kealamian, kita balik ke alamian. Bahwa bagaimana indahnya Tuhan ciptain makhluknya. Ya. Sifatnya kan cuma ada dua, tangis, tawa, tangis, tawa, tangis, tawa. Iya. Nangis. Kalau bisa kita tertawa pulang. Jangan nangis. Iya. Bagaimana kita nggak bisa, bagaimana kita nggak nangis kalau kita nggak sadar? Makanya takut mati itu karena kita nggak sadar. Contohnya, ya, stigmanya adalah ada surga dan neraka. Ya. Enggak kok, gue nggak takut neraka. Kita bisa enteng bilang kayak gitu ya. Iya. Ya. Karena belum lihat, karena belum merasakan. Apapun reasonnya. Setiap orang berbeda, ya kan? Tetapi fenomenanya adalah semua religion itu mungkin bisa dikatakan banyak juga yang takut itu tanpa dia sadari. Ini ngomong bahasa kesadaran ya. Aku tidak menjudgment karena gue juga spiritual sekaligus pelaku religius juga gitu. Bukan berarti cuma spiritual. Karena bahan dasarnya kehidupan ini kan spiritual. Nanti berbentuk religion, nanti berbentuk organisasi kan juga ada bahasa kasih sayangnya, pengertiannya. Karena nggak boleh kita serpih-serpihan tuh. Artinya alaminya kita tuh sifatnya itu adalah ketuhanan dan kesetanan. Setan itu adalah ego yang tadi. Apakah setan dibutuhkan? Dibutuhkan. Efek itu untuk dinamika. Agar bisa disadarkan juga bisa berbagai macam efek yang kita kenanya bagaimana ya, mungkin kesetanan atau enggak ego itu yang menyadarkan kita bahwa oh ya udah gue ego. Dan lucunya setan itu menjadi sekian dinamisnya karena ruang itu dia akan tumbuh karena kan Tuhan itu kan infinitas, tak terbatas. Setiap hari itu kan mencipta. Nggak percaya? Ini gue cipta tuh, gue cipta gerak. Emang Aco yang mana? Aco kan cuma sekedar nama. Gue hilangin nama gue, terus siapa gue? Gue siapa coba? Orang bisa sadar nggak? Iya. Bahwa ya tadi spiritual itu sendiri. Gitu. Seperti Mas Aco tadi bilang ya, gue kalau berdandan tukang kebun ya tukang kebun kelihatannya. Yes. Berdandan director ya udah director film. Makanya paling penting adalah personalitas itu lebih penting daripada identitas. Kalau gue ribut dengan identitas, gue bisa interview dirimu, lu dari mana? Apa pengalaman lu cocok sama kesetaraan gue? Ego. Iya.
Nyambung nggak sama gue ngobrolnya? Kan gitu kan? Tapi kan kalau kita di kesadaran, semua adalah sama. Cuma identitasnya aja yang beda. Peran, kalau di film tuh peran. Makanya goals gue adalah film. Nah, bicara soal film. Film. Mulai tadi ego, spiritualitas, apapun itu, everything. Karya yang sudah dibuat, Mas pasti kan prosesnya nggak begitu singkat, ya kan? Apakah itu fun dijalankan saat film itu membuat film segala macam? Kira-kira udah berapa karya sih filmnya? Yang sudah dibikin nih baru ada 2, 1 film pendek, judulnya Sayang Kiri Belok Kanan, satu lagi Pura-Pura Bahagia. Itu juga psikologis karena gue melihat, karena kebanyakan yang mohon maaf ya, nggak ada niat gue menghakimi, nggak, tapi ternyata banyak kita pura-pura bahagia hidupnya. Itu yang gue angkat ke film gitu, karena sedip itu gue coba berpikir bahwa oke, lu punya banyak hal yang lu bisa dapetin dari luar, tapi dalam lu tuh lupa. Ketika Bob Marley ditanya how do you mean about riches gitu kan, terus dia bilang, dia nanya balik, apa maksud lo tentang kekayaan itu? Terus interviewnya jurnalisnya bilang bahwa Karena adalah uang dan posisi yang baik gitu, jabatan yang bagus. Dibantah sama Bob Marley. No, riches itu life, kehidupan yang sebenarnya itu yang dalam diri kita, bro. Kimia, produksi kimia, hormonal, apalagi bahasanya tuh, pokoknya semua ada di sini. Maka itulah live yang tadi Mas Aco barusan, live-nya Mas Aco ya, ialah menuangkannya melalui film, menyampaikan pesan itu dari film. Makanya gue bilang bahwa musik akhirnya gue pesimis dengan gue berspiritual. Kemudian puncaknya adalah film. Film adalah ruang yang bisa menampung semua artifisial. Ya. Ini Bapak ini kan pelukis nih. Visual artis. Visual art. Artinya dia bisa mengkomposisi. Itu kan dia desainer juga gitu kan. Tapi visual, nggak ada bunyi di situ, ya kan? Nanti geografis, terus ada demografis. Demografis itu yang sifatnya karakter orang-orang. Sampai kita bisa bicara bahwa Indonesia tuh karakter sukanya kayak apa sih filmnya gitu. Emosionalnya kayak gimana, baperannya tuh kayak gimana gitu. Itu yang perlu digali. Nah, menurut gua adalah kenapa itu gue bilang goals terakhirnya gue, karena memang itu salah satunya ruang puncak bagi gua. Iya. Bagi gua ruang puncak untuk menyatukan yang serpihan-serpihan. Di sini ada visual artis, di sini ada tukang kopi. Kan kita butuh kopi juga kan? Pasti lah. Terus kita ada pemikir garis besarnya, garis-garis kecilnya ada yang catet. Oh, ada miss-nya sini om. Ini kelupaan di sini ini misalnya gitu. Iya. Kelengkapan. Lengkap ya, melengkapi. Itu kan kolaborasi. Kolaborasi. Makanya gue bikin film itu 2026 lah. Udah ada tayang bioskop, Mas? Sejauh ini masih akan di tahun 2026. Oke. Ada film Jepang, gue juga syuting di Jepang. Judulnya 10 Days in Machida. Oke. Itu juga arahnya tayang di sekitar mungkin tuh Maret sampai Agustus tahun depan. Karena syutingnya November. Gitu, November tanggal 1 ke depan. Tapi gini, gua menjadi ruang lah
Artinya gue juga nggak ingin tumbuh secara ego. Iya. Gue juga ngalir aja, gue seperti air aja gitu. Apapun yang datang ke gue anggap itu rahmat gitu. Ada yang ngajak bikin film yang ini, gini-gini, gue bilang oke, dan jalannya lancar, jalan. Tapi kalau nggak lancar, jangan disesali. Iya. Gitu maksud gue. Gitu. Malah jadi pelajaran buat kita Iya. gitu, kita syukuri dulu. Iya. Jangan terlalu negatif thinking. Karena kan manusia sekarang juga sesuatu yang gagal itu sebuah ancaman, apa sih bahasa, ancaman diri atau gangguan psikis gitu Mas. Oke. Itu yang sering dihadapi anak-anak zaman sekarang. Kegagalan adalah sebuah keruntuhan gitu. Iya. Ya. Iya kan? Ya. Runtuh udah tuh, segalanya udah hilang deh. Dia merasa udah hancur hidup gua. Nah, ini kita belajar dari Mas Aco nih bahwa ya luka itu luka sembuh. Ya kan? Ada tawar, ada asin. Ya pasti kan hidup kita memang ada lawan katanya gitu, ada baik, ada jahat. Tapi emang proses itu butuh waktu lama ya Mas? Nggak lama. Tergantung dari kita. Nggak lama, tergantung seberapa atensinya kita, perhatiannya kita terhadap diri kita. Sendiri. Ya, itu. Nah, tolong nih Karena teman-teman gini, rockers ya, karena dengarkan baik-baik dengan seksama. Kameramennya juga sedang sadar diri kayaknya nanti namer rumah. Karena gini, gue melihat anak gue menuntut anak gue itu mengalami banyak hal. Oke. Karena hidup ini tuh bisa dialami. Hidup itu harus dialami. Jangan cuma virtualnya aja. Siap. Gitu. Mengalami alam. Makanya gue lebih suka mengatakan itu semesta atau malah semesta kan gitu. Kameramen mungkin ada yang mau ditanyakan soal kehidupannya, mungkin ada apa? Apakah belum menyatu dengan semesta? Nyimak. Oh, masih menyimak. Mas, kira-kira ini sebagai pertanyaan terakhir aku ya. Jangan harapan deh. Harapan itu tuh kayak dangkal. Ya. Mimpi besar. Ya. Saat ini Mas Aco apa? Mimpi besarnya, paling besar. Paling besarnya. Big dream. Paling besarnya. Ya. Paling besar adalah menjadi kecil untuk menjadi besar. Dengan melalui film. Entah itu film, entah itu gua mengembara. Ya. Gue menjadi kecil untuk menjadi besar. Itu filosofis bahwa kalau lu diikat ke rantai, lu bisa kecilin badan lu baru keluar, atau lu anjing nih semua nih, gitu. Iya, benar. Gitu. Ada insight gak buat anak-anak zaman sekarang yang saya lihat dengan galau? Pasti galau bro, karena dia tidak sadar. Oh, lagi belum sadar. Belum kejedot kalau bahasa orang tua zaman dulu. Belum kejedot kali. Dan semesta itu kodenya itu lu harus jedot dulu. Oke. Baru lu sadar. Siap. Ini ada senior juga nih teman-teman ya. Aduh, ya Allah. Ada senior. Iya, ada senior sedang hadir di sini, terkenal ya. Aduh, Mas Tommy. Terima kasih. Ada lagi mau disamain? Satu hal yang paling penting adalah lebih baik. Oke lah, ini metafor. Metafor bahwa ada taman, ada sungai, ada pohon, ada burung. Aslinya itu ada di dalam diri. Ini agak berat. Ringkasnya adalah kalau lu mau mengalami diri lu sendiri, alami dulu alamnya. Alam kamu apa? Alam dunia. Udah, alami aja dunianya. Sampai lu merasa luka. Lu duduk sama luka lu. Lu peluk luka lu. Seperti judul film gue, lupa peluk luka nih. Ketika lu duduk sama diri lu dengan luka lu, karena itu pesan semesta, pesan Tuhan itu sendiri, bahwa di dalam diri lu, kalau itu isinya kopi, tumpahnya kopi. Kalau lu dilukain, lu masih merasa luka, berarti masih ada luka di dalam. Tetapi kalau lu masih dilukain, disinggung, lu nggak tersinggung, berarti isi lu udah susu. Bukan kopi, bukan yang pahit. Gitu maksudnya.
Jadi memang kehidupan manusia itu sebelum mengenali diri sendiri ya. Ya, kenali aja. Kenali aja dulu ya. Itu Mau arah mana, segala kenal itu macam. agak lebih berat sih. Iya. Bahasanya lebih berat. Terus mencoba untuk mengenal sealam semesta mungkin ya. Menghadapi diri sendiri sih sebetulnya. Ini kameramen memeluk- saya harusnya kan ini ya kalau ada masalah menghadapi semesta gitu berteman. Dia alam gaib. Dapat pesan dari firman Tuhan dia malah pesan gaib dapatnya. Aduh gimana sih? Aduh ampun deh. Jalaluddin Rumi kan filosofisnya memeluk diri. Iya. Dia berputar segitu lamanya bahwa dunia ini berputar, sesuatu yang dinamis, tapi dirinya dia nggak boleh bergerak. Sesuatu yang muter pasti ada yang nggak bergerak. Iya. Kalau dia bergerak di bawahnya, layernya, ini nggak bisa dipasang. Luar biasa, benar. Berarti kita harus jadi yang tidak bergerak dong. Tidak bergerak. Itulah esensi ketuhanan. Ruang. Dengar. Ini galau mulu kameramen. Kalau kita Lu bergerak, kasih tahu kalau deh. kita jadi ini, galau men. Iya. Wah ini perbincangan yang sangat berat, Kayak tidak gitu, hanya gitu. musik, tadi juga berbincang soal film dan pelaku rasa tadi ya, project dari Mas Aco. Terima kasih sudah menceritakan lukanya yang menjadi Bro. sweet dream. Dan nggak ada yang bisa nyembuhin luka kita di orang lain, nggak ada. Kita sendiri dan semesta dan Allah mungkin ya, dan Tuhan. Karena esensi ketuhanan itu bukan hal yang di luar. Itu yang kemudian kita bicara bahwa kita adalah ombak membicarakan Iya Tuhan. benar. Iya. Sementara ada di dalam diri kita bagaimana pemikirannya. Saya sedang luka, Mas. Saya Bagus. sedang luka ngobrol sama si kameramen saya ini. Oke, Ya, Dia juga luka? bahasnya dia lagi nggak luka. oke. Ya kan, seenggaknya kita bicara. Kalau gua luka berarti ya kita bicara dengan spiritualitas, ketuhanan, gaib. Bicara aja. Gini. Gaib. Gimana nyambung nih coba? Dan ada gue punya rahasia Hah? bahwa banyak artis, banyak momen itu yang gue tunjuk dari kecil. Ini gue suka nih. Gue nggak suka, nggak mau. Lebih memilah ya. Yes. Dan Itu juga memilah sih, benar. Dan itu hadir di kehidupan gue secara alami. Betul. Poinnya adalah ini penutup sih, sekedar penutup bahwa ambil alih diri kita, jangan menggantungkan kebahagiaan kita sesuatu yang di luar. Itu adalah hal penderitaan. Karena apa? Kita sadar diri bahwa aslinya kita cuma nafas. Nafas itu yang menghubungkan kita langit dan bumi dan ketuhanan itu sendiri. Ya. Itulah Iya betul, momen-momen. hal kecil dulu ya. Makanya dari kecil gue bisa jadi besar yang tadi gue bilang. Betul. Luar biasa nih perbincangan kita hari ini ya Gue teman-teman. yang tutup kalau Boleh silakan. Teman-teman rockers, sangat dalam perbincangan kita pada episode kali ini. Jujur ini sangat deep. Jadi pelajaran buat saya bahwa juga luka itu bisa kita. sorry bro, gue tambahin lagi nih. Apa nih? Tangis itu sebisa mungkin disadari bahwa itu bukan hal buruk. Iya, Hal betul. buruk itu satu, kedua lucunya adalah kita harus mengalami namanya air mata bahagia. Awalnya kita sedih, lama-lama ketawa tuh, dikecewakan lalu ketawa kan, karena udah sering Iya. dikecewain, Aduh. ketawa. Saya udah sering banget kecewain sama kameramen saya nih. Nyambung. Artinya adalah Tuhan itu baik, maha Ya. baik. Dia selalu memberikan trigger-trigger yang kemudian harus kita sadari biar kita tumbuh dari dalam. Dengar tuh teman-teman ya. Itu pentingnya. Jadi sebelum kita melangkah, kenali dulu diri kita, baru lingkungan kita, seenggaknya kita juga tidak salah melangkah. Teman-teman rockers, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Dan gue tambahin sedikit sebagai closing bahwa mohon maaf tidak ada kata adjustment, penghakiman
Cuma ini jadi bisa aja jadi perenungan itu aja. Betul, Terima perenungan. kasih. Thank you. Thank you. Thank you, Mas.